Serem banget, ternyata ini lagi upacara pembakaran jasad. Jadi guys, ternyata di Bali itu setelah orang meninggal itu dibakar atau istilahnya ngaben. Nah, ini bekas-bekas pembakarannya guys. Ini yang tersisa, tinggal sesajen-sesajennya aja guys. Bahkan ini aku menemukan ayam panggang. Aku kasih ke anjing aja lah biar gak mubazir. Boleh gak ya guys? Guys, untuk dapat foto kayak gini aja guys, aku hampir kegigit monyet. Terus aku antri sama bule banyak banget. Mana hujan. Terus ada angin kenceng juga, sampai payung bule rusak. Hujan-hujan aku terobos aja lah demi foto-foto seperti ini guys. Menurut kalian bagus gak? Guys, ternyata setelah acara pembakaran jasad atau ngaben, debu dari pembakaran itu dilarungkan ke laut ini guys. Lihat deh guys, pasirnya beda ya guys. Ini warnanya hitam. Pantainya juga sepi, gak ada yang berani mandi. Kalian berani gak guys mandi di pantai ini? Lucu banget. Orang desa main skating. Mepet-mepet lah, terus melaku. Dan waduh, tipe wanita. Iya dong, jatuh lagi. Astagfirullah, Mas Matin anak pesantren malah pengen ditato. Guys, ini dia maksa-maksa aku ya guys, ngamuk-ngamuk. Kan mampus kan, sakit kan. Belum aja kamu nanti disiksa di neraka. Dan ini jadinya guys, jelek atau bagus guys? Guys, pas kita lagi naik kapal, Mas Matin salfok sama ban yang gede banget, sampai dijengkalin gitu guys. Dan dibandingin sama ban mobilku, jelas beda lah ya guys. Tapi BTW, ban segede gini, bannya truk apa bus ya guys? Apa ini bannya kapal ini ya guys? Lagi nikmatin air kelapa di Bali yang muah lepol sambil lihat pemandangan, malah ditemenin sama anjing. Mana mirip banget lagi sama Mas Matin. Dan ternyata ada dua. Sekalian aku ajak vlog aja lah. BTW, makanannya suci gak ya guys? Astagfirullah, aku lagi belanja oleh-oleh di Bali malah dikerjain sama Randika. Dia naruh patung Buddha di keranjangku. Nah, di sini aku belum sadar guys. Dan pas aku kasih ke Mbak kasir, loh, kok ada barang ini? Randika kurang ajar banget. Mana mahal ya Allah. Tapi ya udahlah, di sini ada nggak followersku yang orang Buddha? Guys, ternyata di Bromo ada kembaran Mas Matin. Dia kayaknya kelaparan. Akhirnya aku beli jajanan dan sisain separuh untuk monyetnya. Tak taruhlah di sini, tapi monyetnya kayaknya malu-malu nih. Terus sama Mas Matin malah dilempar. Maaf ya nyet. Serem banget, ada konvoi mobil TNI di jalan tol nyuruh kita minggir. Malah Randika nyalip dengan kecepatan 120 km per jam. Akhirnya kita dipepet lagi suruh minggir sama polisi. Katanya mobil kita berasap. Dan kita demin lagi pakai kipas mini gojodok. Pas lagi di perjalanan, Mas Matin minta-minta jajanan ini. Katanya ini telur-teloran jajanan dia waktu kecil. Kata Mas Matin yang paling seru naruhin bumbunya. Ini bunyi kretek-kretek-kretek. Dan pas dimakan, kretek-kreteknya nyampe ke lidah bahkan ke tenggorokan. Kalian coba juga ge belinya di sini. Hah? Ada permen musik? Mas Matin percaya nggak ya kalau permen ini bisa mengeluarkan musik? Gas, kita beli dulu. Nyampe-nyampe hotel, kita langsung coba. Kita baca dulu petunjuknya guys. Dan ketika kita unboxing, isinya seperti ini. Kalau kalian mau beli di sini ya guys, pas diemut sama Mas Matin, loh kok nggak ada bunyi sih? Oh, mungkin belum pakai headset. Tapi nggak bunyi juga. Tolong guys, gimana ini caranya? Astagfirullah, HP Randika hilang pas dia lagi belanja. Ini awal-awal pas dia belum sadar. Dan pas ada pengumuman, dia baru sadar dan langsung cari-cari HP-nya. Terus diambillah ke pusat suara. Beneran guys, itu HP Randika. Untung aja ya guys, orang Bali baik-baik. Apes banget guys Randika hari ini. Pertama dia ngejatuhin barang-barang di toko sampai dia dimarahin. Terus pas di jalan dia juga ketilang polisi guys. Terus pas kencing nih, ternyata tempat penampungannya bocor dan langsung dibenerin sama mamangnya. Aduh, kasihan banget ya Randika hari ini. Sedih banget guys, hari pertama di Bali malah hujan deras. Sampai jalan aja gak kelihatan. Selain itu anginnya juga kenceng banget. Sampai mobilku oleng. Wah, sedih banget, gagal jalan-jalan. Hewan-hewan yang kita temui di Gembira Loka Zoo Jogja. Pertama kita naik kapal dulu. Habis itu kita lihat keledai, kambing, unta, ikan lele besar, ikan tomang, buaya, burung merak, harimau ngising, monyet cewek. Kalau ini hewan apa ya? Awalnya Randika kelelahan, dari tadi di tol macet banget. Wah, ada mobil polisi. Udah merinding nih guys. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Lah tapi kok ini ikan-ikan sih? Kayak aneh. Astagfirullah, ternyata mobil ikan yang kena derek guys. Hujan-hujanan, Mas Matin pengen beli jajanan yang bisa ditarik panjang itu guys. Oke, aku pesan satu ya. Dan ini sudah jadi guys. Oke, langsung kita tarik aja. Ups, kok cuman segini doang. Waduh, gagal ini mah. Akhirnya kita makan aja lah.
Liburan pondok kali ini aku ngajak Mas Matin ke Bromo. Kita pakai travel Halo Bromo. Berangkatnya jam 2 pagi. Pas nyampe ternyata dingin banget. Dan pas udah pagi lumayan bagus ya guys pemandangannya. Terus sama tour guide-nya kita diajak ke lebih dekat lagi untuk foto-foto dengan Gunung Bromonya guys. Terus kita juga difotoin sama tour guide-nya. Pokoknya tour guide Halo Bromo emang ramah-ramah dan mengutamakan kebahagiaan kita guys. Gak hanya itu, kita juga diajak ke spot naik kuda dan dibawa ke Bukit Teletubbies yang sangat indah. Pokoknya seru banget deh jalan-jalan bareng travel Halo Bromo. Guys, pas kita lagi lihat-lihat sesajen di Bali, malah jatuh. Astagfirullah. Berdosa nggak ya guys kita ini? Terus guys, tiba-tiba anjing-anjing pada ngikutin kita semua. Bahkan kita makan aja guys ditongkrongin sama 2 anjing. Apa gara-gara kita ngejatuhin sesajen tadi ya guys? Guys, pas orang-orang Bali pada naruh sesajen di laut, malah diambilin sama bocil-bocil. Terutama mereka ngambil uangnya guys. Terus aku ketemu tuh guys sama orang Bali aslinya. Gila, ramah banget. Katanya sesajen ini boleh juga loh guys untuk dimakan. Dan aku makan rambutannya guys. Kira-kira aku nanti bakal kenapa ya guys? Guys, ini aku mau coba megang burung hantu guys. Belum apa-apa aja udah ngamuk nih guys. Nah, aku goyang-goyangin dan aku mau sentuh. Alah, malah ngamuk lagi guys. Tapi akhirnya dia nurut. Guys, ada orang naruh sesajen di depan rumah. Aku penasaran guys, aku kan Islam mau tak ambil. Malah dilaporin sama Randika. Akhirnya aku taruh lagi. Guys, kita bongkar apa aja isi sesajen di Bali yuk. Orang Bali ini baik banget ngasih tahu aku isi sesajen. Ada dupa yang wanginya harum banget. Terus ada makanan yang isinya nasi dan lauk. Terus ada kerupuk. Dan ada daun pandan dan bunga-bunga yang harum. Terus ini ada yang paling unik. Daun apalah aku lupa namanya. Intinya Bali itu unik loh guys. Kalian kesini yuk. Jam 2 malam naik Bromo, rebutan tempat duduk sama orang-orang untuk ngelihat matahari terbit dan Gunung Bromo. Tak tunggu-tungguin, mataharinya udah terbit duluan tanpa ngomong. Terus gunungnya juga ketutup sama awan. Akhirnya aku kecewa. Mas Matin juga kedinginan. Begitupun aku. Pas aku jalan-jalan di Bromo, terus foto-foto dan ngedeketin gunungnya, aku malah salfok sama kain ini guys. Ada kain putih dan kuning. Apa ya guys artinya? Ini Matin, ini babi. Ini Matin, ini babi. Ini Matin, ini babi. Ini Matin, ini babi. Takut banget, kirain ada perang. Ternyata, nah ini kita lagi di Malioboro naik becak. Terus kita beli oleh-oleh. Terus aku kaget banget, ada suara teriak kayak mau perang gitu. Ternyata ini adalah kumpulan orang-orang Papua lagi pada joget bareng. Terus pas aku minta foto, ternyata orangnya ramah guys. Pas naik delman, ada yang kecelakaan. Jadi sewa delman di Malioboro itu kisaran 150.000 sampai 250.000. Seru banget. Kita diajak muter-muter Malioboro pakai kuda. Di jalan kita bisa lihat pedagang, pertunjukan orang Papua. Malah ada mobil yang nabrak pembatas jalan. Serem juga ya guys, letusan gunung berapi. Sapi aja tinggal tulang dan giginya. Dan ini motor. Kalau ini alat-alat musik. Kalau ini alat-alat dapur. Ya Allah guys, ini uang koin. Dan ini gelas. Mas Matin dimarahin sama pawang kuda. Katanya sih pas naik sudah bener. Pas lagi jalan juga katanya sudah sesuai lah guys dengan gaya-gayanya. Tapi pas lagi turun, Mas Matin malah lompat. Kata pawangnya, untung aja kudanya gak nendang. Randika sok-sokan naik kuda guys. Lihat deh, mukanya kayak tegang banget. Kerenan Mas Matin ya guys. Tuh kan, sampai kudanya aja muntah gara-gara dinaikin sama Randika. Pas di Bromo, aku salfok sama satu kuda ini guys. Kok dia kayak tersedak gitu ya di tenggorokannya. Itu ada besi di dalam mulutnya guys. Jangan-jangan kemakan. Kasihan banget, dia kayak gak nyaman. Kayak gitu gak sih guys kalau nali kuda? Sendal Mas Matin tak buang ke laut. Dia kebingungan guys. Tapi ombaknya baik banget, malah balikin sendalnya ke Mas Matin. Mas Matin malah balas dendam, lempar sendalku ke laut juga guys. Kira-kira bisa balik lagi gak ya guys itu? Guys, katanya kalau kita nulis Allah di pasir pantai, ombak gak bakal berani menghapus. Kita coba yuk guys. Beneran. Lah tapi ini kehapus. Kita tulis lagi aja. Lah kehapus lagi. Astagfirullah, Mas Matin main skating malah jatuh. Jadi guys, liburan pesantren kali ini aku ajak Mas Matin main skating. Niatnya biar kita kayak orang kota gitu guys. Pas dia coba-coba malah jatuh. Kalian bisa main skating gak guys? Makan-makan di berbagai kota. Ini makan ayam dan sop iga di Jakarta. Kalau ini ayam ingkung di Jogja. Siangnya makan nasi pecel khas Jawa. Ini di Malioboro aku malah makan nasi kucing dan mendoan. Siangnya aku makan mie ayam khas Gunung Merapi. Kalau di Surabaya aku ngidam mie gacoa nih guys. Terus di Bali aku malah makan Indomie karena cuacanya hujan. Dan ini makanan di Nusa Penida guys.
4. Tingkah jahil Mas Matin di kebun binatang. 1. Dia naik-naik rusa orang Kristen, padahal kan dia anak pesantren. 2. Dia mau masuk kandang hewan. 3. Dia nendang-nendang ular pas lagi tidur. 4. Dia gangguin Fahmi. Oke guys, kita akan jalan-jalan bersama David sendiri. Ngapain? Astagfirullah, Mas Matin habis pulang dari pesantren, makannya banyak banget. Pas aku ajak ke rumah makan juga, ngambilnya gak ada malu-malunya guys. Emang anak pondok kayak gitu ya guys. Rugi pokoknya ngajak Mas Matin jalan-jalan. Nih pas mampir di rumah makan Jogja, dia pesen 1 ayam ingkung untuk dia sendiri. Bahkan nasinya dihabisin, es kelapa juga dihabisin. Kalian anak pondok gitu juga gak sih? Matin, duduk di kursi Tin. Iki aman gini lo. Oh ini Matin, kok mirip? Anjing. Waduh, mobil kita macet. Soalnya tadi di tol kita nggak berhenti sama sekali. Alipin mobil-mobil gede terus, sampai mobil kita keluar asap. Terus diademin sama Randika pakai kipas mini gojodok. Emang ngaruh ya guys. Guys, kaget banget pas aku di Nusa Penida Bali. Ternyata nggak hanya manusia loh guys yang antri untuk foto di Kelingking Beach ini. Monyet-monyet juga ternyata antri untuk ikut foto. Tapi emang pemandangannya bagus banget ya guys. Monyet ini ngamuk karena banyak banget yang nontonin. Kok dilihat-lihat mirip banget sama Mas Matin ya guys? Iya nggak sih? Pas lagi ngamuk tiba-tiba anaknya menenangkan dan disuruh tidur lagi. Dan kita pun akhirnya bubar. Seru banget guys. Kita naik jeep menyusuri kali-kali kecil di gunung berapi. Gila guys, basah semua. Kalian berani nggak guys?